Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon doa untuk bimbingan agar kita boleh mengerti dan merenungi firman Tuhan dengan hati yang baik dan kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Marilah kita satu dalam doa. Yesus, anak domba Allah yang sudah menebus kami, sertailah serta bimbinglah kami semua yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kuasa Roh Kudus kiranya membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Karena Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada ibadah malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur, ayat kedua, Mazmur 28, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian. Mazmur 28 ayat 1 dan 9. Mazmur Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangan. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakan mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, pembacaan kita yang akan kita renungkan pada malam hari ini terbagi di dalam dua pokok atau bagian, yaitu ayat yang pertama hingga yang kelima itu adalah merupakan permohonan, doa permohonan Daud kepada Allah, dan ayat yang 6 sampai ke 9 merupakan ungkapan syukur atas dikabulkannya permohonan doa tersebut. Saudara-saudara, dalam bacaan ini kita boleh melihat bagaimana Daud yang sebagai manusia yang dipilih oleh Allah untuk memerintah sebagai raja di Israel selalu mengandalkan Tuhan Allah dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapinya. Kita tahu sebagai seorang raja yang lingkungannya sekitarnya di sekitar Daud terdiri atas berbagai macam karakter
yang saling bertolak belakang dan berbeda. Ada yang setia dan patuh kepada Daud, dan ada juga yang secara diam-diam atau berpura-pura bertentangan dengan Daud. Situasi itulah yang membuat Daud selalu memohon dan bersandar kepada Tuhan agar diberikan petunjuk untuk menghadapi semua itu. Karena dia tahu apabila ia hanya mendengarkan satu pihak, kemungkinan pihak itu adalah untuk mempengaruhi dia demi kepentingan mereka sendiri. Jadi Daud memanjatkan doa kepada Tuhan, mohon bimbingan agar Tuhan selalu menjadi perisai di baginya, agar dia bisa menyaring apa yang baik untuk dilakukan dan dia perbuat bagi rakyatnya, yaitu rakyat Israel. Daud selalu memohon agar dia tidak larut dan terseret dalam lingkungan sekitarnya yang hidup secara tidak benar dan jahat di mata Tuhan. Tapi dia juga memohon agar orang-orang sekitarnya yang hidup fasik di hadapan Tuhan agar diberikan ganjaran yang setimpal. Itu kita bisa lihat di dalam doanya yang dari ayat 1 sampai ke 5. Nah, bagaimana dengan keadaan kita? Pada saat ini di mana kita adalah makhluk sosial yang secara harafiah itu berarti tidak bisa tidak kita akan berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Kita pasti akan berhadapan dengan manusia-manusia lain dari berbagai karakter dan latar belakang berbeda-beda. Contohnya kita bisa alami di gereja kita sendiri, di mana kita semua bersatu, berjemaat. Itu semua dengan karakter yang berbeda-beda bisa akan mempengaruhi kita akan apa yang akan kita perbuat selanjutnya. Nah, sebagai orang percaya, tidak sepatutnya kita selalu kita tidak sudah sepatutnya kita selalu mengandalkan Tuhan sebagai perisai dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan akan selalu bersama kita dan membantu kita untuk memfilter atau menyaring pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan. Tuhan akan menjadi perisai kita di dalam segala hal. Sebagai contoh, doa Daud dari permohonan Daud di ayat yang pertama hingga yang kelima, kalau saya boleh mengaplikasikannya, di mana Daud seolah-olah tidak sabar untuk meminta jawaban Tuhan, kita bisa bandingkan dengan keadaan kita di mana mulai dari bulan Maret kemarin kita dilanda virus corona yang kita buat pemerintah Indonesia menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Kita dikungkung, kita dibatasi, gereja untuk sementara tidak diperbolehkan, sementara generasi kita di gereja maupun di lingkungan itu tidak pernah mengalami hal ini. Selama 100 tahun semenjak flu Spanyol sekitar tahun 1918 itu sudah tidak pernah ada kejadian seperti ini di dalam dunia kita. Nah, kita yang sudah biasa berkumpul, bertemu itu dibatasi. Dalam beberapa bulan kita tidak boleh bergereja karena gereja untuk sementara ditutup. Kita beribadah di rumah-rumah. Yang rasanya kalau menurut saya sendiri itu agak aneh. Nah, begitu kita sudah dibuka pada tanggal bulan Juni, itu pemerintah DKI Jakarta sudah memberikan buka terbatas ya untuk beberapa bidang. Nah, gereja termasuk salah satunya dengan catatan harus menerapkan protokol yang ketat. Nah, kita aplikasinya dengan doa Daud ialah begitu dia sudah lama dia menunggu untuk berdoa, dia minta kepada Tuhan agar kiranya
Jangan berlama-lama untuk menjawab doaku. Dia lihat, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku hendak kepadamu minta tolong. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik. Di situ bisa memperlihatkan juga bagi kita bahwa mulai dari bulan Maret sampai bulan Juni kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan jalan kepada kita umat Kristen untuk bisa kembali beribadah walaupun dalam keadaan yang serba terbatas di mana lansia dan anak-anak masih belum diizinkan. Nah, itulah apa yang kita alami, yang kita aplikasikan daripada bacaan kita pada malam hari ini. Untuk ayat yang ke-6 yang ke-9 itu mencerminkan bagaimana sukacitanya Daud setelah doanya didengarkan oleh Tuhan. Sini di ayat ke-6 dia mengatakan, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya aku percaya. Hatiku percaya. Jadi Daud sebagai respon atas permohonan yang sudah dikabulkan oleh Tuhan, dia mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah mendengarkan doanya. Sudah selayaknya bagi kita juga yang selama beberapa bulan ini sudah beribadah di rumah dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Doa kita sudah dikabulkan Tuhan. Kita boleh berdoa, beribadah bersama-sama lagi di gereja dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Oleh karena itu kita sebagai manusia, sebagai umat yang percaya, kita boleh memetik pelajaran dari renungan firman pada malam hari ini, di mana kita harus selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepadanya, jadikanlah ia perisai bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Karena kalau kita tidak mengandalkan dia, tentu apa yang kita lakukan selalu tidak berkenan dan itu akan menjadi salah. Oleh karena itu kita harus selalu memohon bimbingan dia, firman-firmannya kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka dia akan menjadi perisai bagi kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sambut renungan firman Tuhan dengan menyanyi dari klik nomor 371, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai suri pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi kakiku. Firman Tuhan, firman Tuhan, terang